Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julia Edu hari ini menampilkan pelajaran kelas 6. Perang mempertahankan kemerdekaan. Perang mempertahankan kemerdekaan. Materi pelajaran kelas 6. Indonesia merdeka. Indonesia resmi merdeka setelah naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada 17 Agustus 1945. Namun kala itu masih banyak pihak yang belum menerima kemerdekaan Indonesia, termasuk Belanda dan para sekutu. Pasca Perang Dunia Kedua, Jepang mengakui kekalahan dari sekutu. Oleh karena itu, sekutu mulai mengambil alih daerah kekuasaan Jepang. Belanda yang bergabung dengan tentara sekutu berusaha merebut kembali Indonesia. Hal ini dimulai pada tanggal 29 September 1945 ketika Afney mulai mendarat di Tanjung Priok di bawah pimpinan Letjen Sir Philip Gestesen. Afney merupakan suatu pasukan sekutu yang dikirim ke Indonesia setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Pasukan sekutu diboncengi Nika, pimpinan Vaderplas sebagai wakil Van Mook. Tujuan kedatangan Afney ke Indonesia adalah yang pertama, untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. 2. Melucuti dan memulangkan tentara Jepang. 3. Membebaskan tentara sekutu yang ditawan Jepang. 4. Serta yang terpenting adalah untuk kembali menguasai Indonesia. Awalnya kedatangan tentara sekutu disambut terbuka oleh pihak Indonesia. Namun setelah diketahui bahwa pasukan sekutu tersebut diboncengi Nika yang dengan terang-terangan ingin menegakkan kembali kekuasaan Hindia Belanda, maka sikap Indonesia pun berubah menjadi curiga dan mulai memerangi mereka. Peperangan tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berikut rangkuman pertempuran-pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pertempuran Ambarawa. Peristiwa ini dimulai saat pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Bethel mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan sekutu yang sedang menuju Magelang membuat kerusuhan. Hal ini membuat masyarakat Magelang memboikot dan menyerang sekutu. Pasukan sekutu terpaksa mundur ke daerah Magelang dan meneror rakyat lokal. Pengejaran dan pengepungan dilakukan oleh pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di bawah pimpinan Kolonel Sudirman. Berkorbanlah pertempuran selama 4 hari dari tanggal 12 sampai 15 Desember 1945 yang terkenal dengan nama Palagan Ambarawa. Pertempuran diakhiri dengan kemenangan TKR pada tanggal 15 Desember 1945. Untuk mengenang Palagan Ambarawa, maka setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat. 2. Pertempuran 10 November Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, sekutu di bawah komando Brigjen AWS Malabi tiba di Surabaya. Pada tanggal 28 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara rakyat Surabaya melawan sekutu yang menewaskan Brigjen Malabi. Hal tersebut membuat sekutu murka dan meminta rakyat bersenjata menyerahkan diri pada tanggal 9 November 1945 sebelum pukul 18. Jika ultimatum tidak dipenuhi, sekutu akan menyerang Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Namun, rakyat Surabaya tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Bung Tomo justru berhasil membakar semangat para rakyat Surabaya dalam melakukan perlawanan terhadap sekutu. Oleh karena itu,
terjadilah pertempuran berdarah pada 10 November 1945. Tanggal 10 November akhirnya ditetapkan menjadi Hari Pahlawan untuk menghargai jerih payah perjuangan arek-arek Surabaya melawan sekutu. Sebelum pecahnya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, terjadi peristiwa bersejarah, yaitu penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Saat itu, pada tanggal 31 Agustus 1945, muncul maklumat pemerintah untuk mengibarkan merah putih di seluruh wilayah Indonesia. Namun, di Hotel Yamato, sekelompok orang Belanda justru mengibarkan bendera Belanda. Akhirnya terjadilah insiden penyobekan bendera merah putih biru milik Belanda. Warna biru dirobek oleh pemuda-pemuda Surabaya sehingga tinggal warna merah putih dan kemudian dikibarkan kembali. 3. Pertempuran Bandung Lautan Api. Awal peristiwa Bandung Lautan Api dimulai ketika pada tanggal 13 Oktober 1945, pasukan sekutu di Bonjang Nika tiba di kota Bandung. Pasukan sekutu mulai menduduki kota Bandung dengan alasan melucuti dan menawan tentara Jepang. Pada 27 November 1945, mereka pun mengeluarkan ultimatum kepada para pejuang agar meninggalkan area Bandung Utara. Namun para pejuang menolak. Baru setelah pemerintah pusat Jakarta turun tangan, TRI bersedia mengosongkan Bandung. Dalam pertemuan antara Ahmad Nasution, waktu itu menjabat sebagai Panglima Divisi 3 Siliwangi, dan para komandan TRI, para pemimpin laskar, serta aparat pemerintahan, terjadi kesepakatan membumi hanguskan Bandung sebelum kota itu ditinggalkan. Menurut rencana, bumi hangus dilakukan pada 24 Maret pukul 00 dini hari. Ternyata pelaksanaan bumi hangus lebih awal, yakni pukul 21 waktu Indonesia Barat. Gedung pertama yang diledakkan adalah Bank Rakyat, kemudian pembakaran di Bancui, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Anggota TRI juga membakar asrama-asrama mereka. Sebelum meninggalkan Bandung pada tanggal 23 sampai 24 Maret 1946, para pejuang menyerbu pos-pos sekutu dan membumi hanguskan kota Bandung. Pembakaran seluruh isi kota Bandung adalah bukti perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Mereka rela membakar rumah yang jadi tempat tinggal agar tidak dijadikan markas nikah dan tentara Inggris. Peristiwa ini disebut dengan Bandung Lautan Api. Perjuangan tanpa takut di Bandung ini mengilhami lagu Halo, Halo Bandung. 4. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah pertempuran yang terjadi di Medan selama 2 tahun lebih, dari 13 Oktober 1945 hingga 1947. Pertempuran ini terjadi antara tentara sekutu dan pasukan Nika dari Belanda karena mereka mulai berbuat onar. Mereka melakukan tindakan semena-mena, mulai menginjak-injak bendera merah putih yang jadi identitas Indonesia. Selain itu, tentara sekutu juga memberikan ultimatum agar semua senjata milik pejuang dikumpulkan atau akan diadakan perang. Tanggal 9 Oktober 1945, tentara sekutu yang diboyongi Nika mendarat di Medan, dipimpin oleh D.D. Kelly. Sebelumnya, Nika telah mendaratkan pasukan di bawah pimpinan Westerling. Para pemuda Medan segera membentuk TKR. Tanggal 13 Oktober 1945, terjadi pertempuran yang dikenal dengan nama Medan Area. Pertempuran ini menjadi bukti jika Indonesia memiliki kekuatan untuk mempertahankan wilayahnya. 5. Pertempuran Bobotan Margarana. Perang Bobotan Margarana merupakan sebuah perang kemerdekaan yang puncaknya meletus pada tanggal 20 November
1946. Perang Puputan Margarana terjadi di Margarana yang terletak di utara kota Tabanan, Bali, antara pasukan Indonesia melawan Belanda. Pasukan Indonesia dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Letkol I Gusti Ngurah Rai yang membawai pasukan Ciung Wanara. Istilah Perang Puputan dipakai karena peperangan tersebut dilakukan sampai pada titik darah penghabisan. Kata puputan sendiri mengandung makna moral, karena dalam ajaran agama Hindu, agama mayoritas penduduk Bali, kematian seorang prajurit dalam kondisi seperti itu adalah sebuah kehormatan bagi keluarganya. Akhirnya, I Gusti Ngurah Rai dan sekitar 96 pasukannya gugur. Sedangkan di pihak sekutu, sekitar 400 orang tewas dalam perang Puputan Margarana itu. Untuk mengenang peristiwa itu, di bekas area pertempuran itu, kini didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Setiap 20 November juga diperingati sebagai Hari Perang Puputan Margarana. Itulah tadi beberapa pertempuran yang terjadi di daerah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Para pahlawan rela mempertahankan nyawanya demi kedaulatan NKRI. Jadi, janganlah kita menyia-nyiakan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita. Tetap jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.